Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wal kafa. Assalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi lahumut taqwa wal wafa. Wa qaulu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'rakiin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif. Bunyal islamu ala khamsin. Sahadatin annahu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamati sholah wa ita'iz zakah wa saumur ramadan wal hajj man istata'a ilaihi sabila. Tribunus dimanapun berada, alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia sehingga pada kesempatan Ramadan ini oleh Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan lagi dengan bulan penuh keberkahan, bulan Ramadan. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk kita memaksimalkan hari-hari kita, waktu-waktu kita untuk meningkatkan kualitas puasa Ramadan kita. Mudah-mudahan puasa Ramadan kita adalah puasa terbaik sepanjang masa selama kita menjalani ibadah saumur Ramadan. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Habibina Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tribunus dimanapun berada, insya Allah kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam merupakan agama yang mengatur segala aspek kehidupan, mulai dari hubungan dengan Allah hingga hubungan antar manusia ataupun dengan alam. Dimensi penghambaan yang dibangun oleh Islam tidak terbatas pada prinsip ketuhanan semata atau dikenal dengan teosentris, melainkan juga manifestasi kemanusiaan yang dikenal dengan istilah antroposentris. Perhatian begitu besar Islam terhadap kemanusiaan digambarkan melalui prinsip ajaran atau syariat keislaman. Hal ini menunjukkan di balik ritual penghambaan yang disyariatkan dengan kewajiban terhadap makna esitoris beragama yang apabila kita refleksikan dan transformasikan dapat mewujudkan keharmonisan baik dengan Allah sebagai Tuhan kita, dengan sesama manusia, maupun dengan alam semesta. Zakat merupakan salah satu ibadah wajib yang menjadi bukti nyata para permisa tribunis dimanapun berada. Bukti nyata perhatian syariat terhadap hubungan
manusia dengan sesamanya. Secara ontologis, zakat menunjukkan dogma religius yang diungkap oleh Al-Quran sebanyak 82 kali yang bersifat konsepsional dogmatis. Hal ini tentunya dapat dilihat dari riwayat Abu Bakar As-Siddiq membakar rumah orang Islam yang menolak perintah zakat. Kejadian tersebut dapat dimaklumi mengingat zakat berdimensi multidimensi. Selain berdimensi teologis, zakat juga berdimensi historis, ekonomis, dan berdimensi teologis. Oleh karena itu, zakat berbeda dengan ibadah lainnya, seperti sholat misalnya, yang bersifat ritual individual formal. Zakat adalah satu-satunya rukun Islam yang bertransformasi dari ibadah personal ke ibadah sosial. Inilah yang disebut dengan dimensi sosial ekonomi zakat. Tribuners dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa mendapat rahmat, taufik, dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga, memiliki makna mendalam dalam kehidupan seorang Muslim. Secara etimologis, kata zakat berasal dari bahasa Arab yang berarti tazkiyah, membersihkan, dan an-numu, pertumbuhan. Dalam konteks ini, zakat berfungsi untuk membersihkan harta dan jiwa seseorang, serta membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Secara operasional, zakat dapat diartikan sebagai kadar harta tertentu yang harus diberikan kepada kelompok tertentu, atau dalam istilah hukum Islam al-mustahik, dengan berbagai syarat tertentu pula. Tribuners dimanapun berada, sebelum kita beranjak dan melanjutkan tentang apa itu filosofi zakat, menjadi sangat penting kita untuk memahami apa itu zakat, apa itu infak, dan apa itu sedekah. Ketiga term ini seakan-akan sama, tetapi terdapat berbagai macam perbedaan. Mari kita ulas satu persatu. Zakat, diperintahkan zakat tentunya berdasarkan perintah syariat. Ada beberapa ayat Al-Quran, sebanyak 82 ayat, kesemuanya memerintahkan umat Islam untuk membayar zakat. 3 di antaranya adalah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqimin. Dirikan sholat, tunaikan zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Taubah ayat 103. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Ambillah dari harta mereka sebagai zakat
atau sodako. Untuk apa? Untuk mensucikan, membersihkan. Wasallu alaihim, dan doakanlah mereka yang membayar zakat. Karena sesungguhnya doa itu menenteramkan bagi hati manusia. Tribuners dimanapun berada, landasan kedua adalah sabda Rasulullah SAW yang tadi saya sampaikan di muqaddimah. Hadis riwayat muttafaqun alaih yang berbunyi, buniyal islamu ala khamsin syahadatin annahu la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjul bait wa shaumur ramadan, muttafaq alaih. Itulah beberapa landasan hukum disyariatkannya perintah zakat bagi kita orang Islam, bagi kita orang-orang yang beriman. Ada term lain yang semakna dengan zakat, yaitu apa? Infak. Infak itu adalah pengeluaran harta yang bersifat sukarela, tanpa ada kewajiban untuk melakukannya. Infak dapat diberikan kapanpun, dengan jumlah seberapapun. Tadi, zakat adalah ketentuan yang sudah rinci secara pasti. Sedangkan infak tidak ditentukan secara pasti dalam syariat. Sementara sodakoh, sering kita mendengar infak dan sodakoh. Sedekah itu secara luas dapat kita artikan adalah pemberian sukarela yang tidak terbatas, tidak ditentukan kapanpun, dan tidak juga ditentukan waktunya dan jumlahnya. Sedekah bisa berupa materi dan juga bisa berupa imateri. Maka sabda Rasulullah SAW yang sering kita dengarkan yang berbunyi, tabassamu li akhika sodakotun, senyummu untuk saudaramu adalah sodakoh. Para pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, tema kita pada kesempatan kali ini adalah tentang filosofi zakat dalam filantropi Islam. Mari kita bedah satu persatu. Ada apa di balik perintah zakat itu? Tribuners dimanapun berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keberkahan, memberikan kita taufik serta hidayahnya. Filosofi dari perintah zakat yang pertama adalah bahwa dengan menunaikan perintah zakat itu terdapat sebuah keyakinan keberagamaan. Orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya. Menunaikan zakat, membayar zakat dari harta yang kita miliki, dari harta titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi sangat berat jika itu tidak dilandasi dengan sebuah keyakinan bahwa perintah itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena membayar zakat itu adalah bentuk ketaatan seorang muslim terhadap perintah-perintah Allah. Ketika manusia,
ketika seorang muslim membayar zakat, dirinya telah membuktikan bahwa dirinya taat dengan perintah-perintah Allah. Kesadaran inilah yang membuat dia ikhlas membayar zakat. Zakat disebutkan di dalam Al-Quran setelah sholat. Adalah sarana komunikasi antara manusia dengan manusia yang lain. Sholat adalah media komunikasi seorang musolli. Orang yang menegakkan sholat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan zakat adalah media komunikasi antara muzaki, antara orang yang membayar zakat dengan para mustahik atau dengan para pihak yang secara syariat dibolehkan dan dibenarkan menerima penyaluran zakat yang dikenal dengan mustahik, terdapat di dalam At-Taubah ayat 60. Tribuners dimanapun berada, pelaksanaan ibadah zakat adalah bentuk dari pemerataan dan keadilan. Tujuan zakat adalah dalam rangka untuk pendistribusian kekayaan, agar kekayaan yang dimiliki seorang muslim tidak hanya berputar di kalangan mereka, agar kekayaan itu terdistribusi secara luas, agar tidak berputar-putar di ruang yang sempit. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Hasr ayat 7 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim li'ayyakuna dulatan bainal agniya, supaya harta itu tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya semata. Infak, sedekah dan zakat adalah upaya secara sistematis untuk pemerataan dan keadilan. Makna atau filosofi zakat selanjutnya adalah bahwa syariat zakat itu mengandung nilai-nilai produktivitas. Salah satu instrumen untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat dalam pandangan ekonomi Islam adalah dengan zakat. Secara bahasa, zakat itu diartikan dengan an-numu, yaitu tumbuh. Diartikan dengan berkembang. Diartikan dengan produktif. Bayangkan saja dari harta yang terdistribusi kepada fakir miskin misalkan. Dari harta zakat itu oleh fakir miskin dibelanjakan di warung tetangga. Sehingga terjadilah pertumbuhan ekonomi di kalangan masyarakat. Dan pertumbuhan itu terus akan terjadi manakala praktik-praktik zakat menjadi bagian dari distribusi kekayaan yang terjadi di masyarakat kita. Tribuners dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu diberkahi
diridhoi, dan selalu mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Praktek zakat mengandung etika dan kewajaran. Perintah zakat, walaupun itu adalah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan oleh masyarakat muslim dengan syarat-syarat tertentu, tetapi itu haruslah berdasarkan aturan. Ya, aturan. Tidak semua harta yang dimiliki oleh seorang muslim itu harus dibayarkan zakatnya. Seorang profesional misalkan, seorang pegawai, baik di instansi pemerintah maupun swasta, cukup 2,5% saja harta zakat yang harus ditunaikan. Bagi petani, pekebun, jika pertanian itu membutuhkan pembiayaan, biaya operasional, cukup hanya 5% dari hasil panennya. Dan jika tidak memerlukan biaya operasional, cukup hanya 10% saja. Artinya, walaupun zakat adalah sebuah perintah agama, pelaksanaannya itu masih dalam kategori kewajaran. Tribuners dimanapun berada, konsep zakat sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dan golongan kaya kepada kelompok fakir miskin perlu mendapat intervensi pemerintah. Karena ibadah zakat bersifat material, cukup berat dilaksanakan, dan fakir miskin golongan du'afa sebagai target utama pendistribusian zakat dapat dipenuhi. Alhamdulillah, kita sebagai masyarakat muslim Indonesia sudah memiliki regulasi tentang tata kelola zakat, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa negara terlibat langsung dalam tata kelola perzakatan agar potensi-potensi zakat dapat terrealisasi secara maksimum dan dapat disalurkan kepada para pihak yang secara legal formal, secara syariah itu sah untuk menerima penyaluran zakat yang terdapat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60. Para pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, kita sekarang berada di bulan suci Ramadan. Momentum yang sangat tepat untuk kita mensucikan hati kita, mensucikan sifat-sifat negatif yang selama ini menjadi bagian dari hidup kita. Pelit, kikir adalah sifat manusiawi. Di momentum Ramadan ini, marilah kita sucikan hati kita, kita sucikan harta kita dengan membayar zakat. Dan kita pun harus menunaikan zakat fitri sebagai zakat jiwa
bagi kita orang-orang muslim yang berjumpa dengan Ramadan. Demikian ulasan tentang filosofi zakat dalam filantropi Islam, mudah-mudahan menjadi motivasi kita untuk terus mensucikan batin, hati, dan untuk mensucikan harta kita yang mungkin tidak sengaja tercampur dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan menunaikan zakat, hati kita lebih bersih dan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu kita lebih peduli terhadap persoalan-persoalan keumatan. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Nasrum minallah wal fatum qorib wa basyiris sabirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.